sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah berikan kepada kita hidayah, taufik, kesehatan dan kekuatan, sehingga di kesempatan siang ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumahnya, tentunya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada yang telah mencipta kita, kepada yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita, kepada yang mematikan dan menghidupkan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang bahwasanya ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ilmu di dalam konteks pujian, maka yang dimaksud adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu di dalam konteks adzab, celaan, maka yang dimaksud adalah ilmu ghairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, walaupun mungkin asalnya ilmu itu sebenarnya adalah ilmu yang bermanfaat, akan tetapi pemiliknya tidak mampu mengambil manfaat dari ilmu tersebut, atau ilmu tersebut memang sama sekali tidak ada manfaatnya sama sekali. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an tentang ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun." Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dengan orang yang tidak berilmu? Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan nikmat, ternyata yang diminta oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukmu, ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang adanya ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an, walaqad atayna alladziina. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu min ayatina fansalakha minha fatba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin." Dan bacakanlah kepada mereka tentang orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ilmu tentang kitab. Fansalakha minha, akan tetapi setelah dia diberikan ilmu, dia berpaling, tidak komitmen terhadap ilmu tersebut, maka syaitan pun mengikutinya dan jadilah dia termasuk dari orang-orang yang sesat. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an, wa'adallahu Allahu 'ala 'ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkannya 'ala 'ilmin, di atas ilmu yang tidak bermanfaat, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya. Demikian pula dalam ayat yang lain, "Mathalul ladziina humilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu tentang Taurat,
perumpamaannya seperti keledai yang memikul beban yang berat, yang tidak mampu mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah diberikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan adanya ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah apa yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Bagian dari zikir pagi, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap kali kita memasuki waktu pagi untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiga perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, bukan ilman kathiran, bukan ilmu yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat yang diminta, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi mengajarkan kepada kita doa minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak diijabah. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda, merintahkan kepada umatnya, sallallahu ilman nafi'an, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadu billah, dan berdoa kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kita ada 2 pilihan. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sekarang kita berada di dunia ilmu, maka hanya ada 2 pilihan. Apakah ilmu yang selama ini kita pelajari, ilmu yang selama ini kita perjuangkan, apakah ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, atau justru ilmu tersebut sama sekali tidak memberikan manfaat kepada kita? Para ulama as-salaf mereka telah menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, al-ilmu ilman, ilmu itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu bil lisan, ilmu yang hanya ada sekedar di lidah, ilmu yang hanya sekedar di lisan, ilmu yang hanya sekedar di mulut, tidak sampai masuk ke dalam hati. Maka jenis ilmu ini kata beliau, wa hujjatullahi 'alal 'ibad, itu adalah hujjah Allah, argumen Allah yang justru akan membinakan kita. Kalau ilmu kita hanya sekedar di lisan, kalau ilmu yang kita pelajari hanya sekedar kita pelajari, kita kuasai agar supaya kita jago berdakwah, agar supaya kita jago menyampaikan ilmu tersebut terhadap manusia, agar tapi ilmu tersebut tidak sampai membuat hatinya menjadi hati yang baik, ilmunya hanya sampai di lisan saja, maka itu adalah tanda bahwa ilmunya tidak bermanfaat, justru menjadi bumerang untuknya, menjadi hujjah Allah yang akan menghinakan dia di hari kiamat kelak. Kemudian jenis ilmu yang kedua kata beliau adalah ilmu bil qalb, ilmu yang ada dalam hati, bahwa ilmu nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari kemudian membawa kebaikan ke dalam hati kita, membuat hati kita semakin baik, sehingga dengan hati yang baik akan melahirkan yang baik pula, akan melahirkan ucapan yang baik, akan melahirkan amalan yang baik,
itulah tanda ilmu kita bermanfaat. Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mensifati kaum Khawarij, orang-orang yang mereka telah diberikan ilmu, tapi apa kata Nabi? Innahum yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan baca Al-Quran orang Khawarij itu lebih hebat, lebih banyak. Tidak ada artinya bacaan Al-Quran para sahabat. Akan tetapi apa kata Nabi? Wala yujawizu taraqiyahum, akan tetapi bacaan Al-Quran mereka tidak sampai melewati kerongkongan mereka, hanya ada di mulut, tidak sampai di hati. Demikian pula sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang membuat beliau menjadi sahabat yang paling baik, menjadi sahabat yang terbaik? Maka kata Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah ta'ala, masa bapakku Abu Bakar bin Kathrat salat wasiyah. Abu Bakar menjadi terdepan mengalahkan kalian, bukan karena Abu Bakar banyak sholat atau banyak puasa, walakin bima waqara fi qalbi, akan tapi dengan sesuatu, dengan ilmu yang menancap kuat di dalam hatinya. Itulah yang membuat Abu Bakar jauh unggul mengungguli para sahabat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu ilmu tidak hanya sekedar di lisan, ilmu tidak hanya sekedar apa yang kita hafal, akan tetapi ilmu adalah apa yang kita pelajari kemudian masuk ke dalam relung hati kita, memperbaiki keadaan hati kita, yang kemudian selanjutnya akan melahirkan amalan-amalan kebaikan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laisal ilma, yang namanya ilmu itu, laisal ilmu, yang namanya ilmu itu dalam Allah bukanlah apa yang dihafal, walakinnal ilma ma nafa', akan tetapi yang namanya ilmu adalah apa yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ma'qarrabaka ila Allah, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan tentang hakikat sebenarnya orang-orang yang dia berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu yang mereka betul-betul takut kepada Allah. Artinya patokan seorang itu berilmu adalah rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan ketaatan demi ketaatan. Karena itulah kata para salaf, laisa al-ilmu bi kathratir riwayah, walakin al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu bukan dari banyaknya hafalan, akan tetapi yang namanya ilmu adalah al-khasyah, rasa takut yang ada dalam hati kita, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Abu Umar Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, kata beliau, inna nasa yaqulun al-ilmu ma kana fi sadr. Manusia mengatakan ilmu itu apa yang ada dalam hati. Walakin aqul, akan tapi saya mengatakan al-ilmu ma dakhala ma fil qabr. Yang namanya ilmu adalah apa yang masuk bersama di dalam kuburan. Itu ilmu yang melahirkan amalan, amalan ketaatan, di mana amalan ketaatan inilah yang akan menjadi teman setia kita di alam kubur. Kalau ilmu itu hanya sekedar dihafal, hanya sekedar dipahami, akan tapi tidak membuahkan amalan, maka tidak akan ada artinya. Sebab yang akan memberikan manfaat kepada kita dalam kubur itu adalah ilmu yang melahirkan amalan. Sebab amal kebaikan itulah yang akan menjadi teman setia kita yang menemani kita di alam kubur. Dan ilmu adalah merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat bernilai, nikmat yang sangat agung. Dan kaidahnya, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Sebagai dikatakan oleh Al-Ma'ali rahimahullah ta'ala, segala nikmat, segala anugerah yang Allah berikan akan tetapi tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hiya baliyah. Maka nikmat tersebut hakikatnya adalah merupakan baliyah, musibah.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memohon Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan setiap ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuahkan amal-amal kebaikan, yang mana amalan-amalan kebaikan itulah yang akan menjadi teman setia kita yang akan menemani kita di alam kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.